Bulding ini penyakit di mana bulding ini perwujudannya seperti sapi. Sapi ini bukan sapi besar, tapi berwujud Sapi kecil. sapi kecil. Kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Masih bersama saya Gusdir dan rekan saya Ustadz Adulay. Siap. Di season 3 kali ini kita akan membawakan cerita yang lebih menarik lagi, lebih menyeramkan lagi tentunya, yang akan tetap masih dibawakan oleh rekan saya Ustadz Adulay. Kali ini temanya adalah tentang bulding. Apa itu bulding? Mari kita simak bersama Ustadz Adulay. Siap. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman Kasat Mata TV, cerita kali ini bercerita tentang misteri yang ada di Masa Lembu. Masih Ini di seputar Masa Lembu. masih di seputar Masa Lembu. Karena jujur Gusdir, Masa Lembu ini menyimpan banyak misteri seperti yang saya ceritakan di awal-awal tadi. Di season 1 dan yang kedua season 1, tadi. 2. Dan masih banyak lagi selain building. Dan masih banyak lagi selain building yang akan kita angkat nanti. Kita angkat satu-satu dulu lah ya, satu-satu dulu. Untuk kali ini saya akan menceritakan tentang misteri yang ada di Masa Lembu, yaitu building. Building itu Gusdir gini. Building ini apa ya? Ini seperti orang mencari kekayaan. Apa namanya? Apa istilahnya? Kalau dalam Pesugihan ya, pesugihan. Orang mencari pesugihan. Terus building ini penyakit di mana building ini perwujudannya seperti sapi. Sapi ini bukan sapi besar, tapi berwujud Sapi kecil. sapi kecil. Empek ya, anak sapi ya, anak sapi. Nah, di situ terus seperti apa kejadiannya? Kejadiannya building ini dinamakan banyak building karena bull ini mungkin diambil dari bahasa Inggris juga ya. Bull ini kan sapi ya. Sapi mirip. Banteng ya. Itu bull. Building ini di mana di situ building adalah makhluk jadi-jadian. Building ini berupa anak sapi. Kalau anak sapi itu nyusu, Gusdir, nyusu pada sapi, itu dipastikan sapi itu mati. Jadi nyerang ternak berarti. Nyerang ternak. Utamanya sapi. Sapi ini mesti nyusu, netek. Building ini nyusu ke sapi betina itu nyusu. Kalau sudah disusu itu mesti mati. Sapinya mati. Kan sempat di rumah itu dulu kejar-kejaran dengan masyarakat. Biasanya beraksinya malam hari. Bukan siang, malam. Jadi kalau sudah musim building, ada orang mencari kekayaan seperti itu biasanya banyak mati yang sapi. Banyak sapi yang mati. Banyak sapi yang mati. Di situ. Karena mungkin kenapa kok saya juga agak habis pikir keuntungannya di mana lagi gitu ya. Kenapa ketika nyusu mati? Mungkin kekayaannya nanti itu sebagai sapi yang mati, mungkin sebagai tumbal ya. Mungkin balasannya dari mungkin sang guru tuh mungkin dia bisa mendapatkan uang. Mungkin seperti itu. Kekayaan berupa apa nggak tahu. Kata ada yang ceritanya, kata orang-orang itu sapi yang mati itu kadang ada di rumah orang tersebut gitu, diambil. Dan selebihnya saya nggak tahu. Cara nyuri sapi dengan cara yang halus. Mungkin lebih tepatnya sapi yang disusu itu sebagai tumbal mungkin ya. Mungkin pesugihannya itu minta tumbal sapi, sehingga dengan cara seperti itu. Jadi tahunya saya cuma kayak gitu aja sih. Karena setiap tahun di rumah di Masa Lembu tuh
kayaknya kerap terjadi seperti itu. Ada yang pernah ketangkap? Nggak pernah ada. Selalu lolos. Selalu lolos. Tapi sempat ada yang kejar-kejaran dengan warga berarti. Pernah kejar-kejaran, tapi anehnya kalau dikejar itu lengah sedikit mesti hilang. Nggak bisa ketangkap. Namanya juga setan. Kalau yang terkenal di kalangan masyarakat kita itu kan ada istilahnya babi ngepet. Ya. Itu kan biasa mirip-mirip itu. Sejenis itulah, mirip-mirip. Cuma ini sapi, Bro. Itu sapi. Nah, dinamakan bulding, diambil nama dari nama bull. Satu malam bisa ngabisin berapa sapi ya? Kayak tukang jagal saja. Kurang tahu karena saya nggak ngawasi itu, tapi jelas itu ada di masa lalu itu ada. Nggak, maksudnya tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa kalau ada musim, memang Indonesia ini macam-macam, ada musim durian, rambutan, musim ikan, ada musim bulding juga. Ada musim bulding juga. Ya, maksudnya kalau lagi musim bulding itu banyak sapi yang mati. Kalau lagi musim bulding, rame-rame bulding itu biasanya banyak sapi yang mati karena disusu. Jadi datang ke kandang masing-masing itu nyusu. Ketika disusu mati. Ya mungkin menurut prediksi saya itu adalah sebagai tumbal daripada si pencari pesugihan tadi. Masih nggak tahu, mungkin di daerahnya Gus Dir ada juga, nggak tahu seperti itu. Ya, kalau ada ada sih, cuma bukan di tempat saya, tapi di tempat teman-teman saya itu memang ada sapi yang mati. Cuma biasanya begini Ustadz, matinya itu ya biasanya lehernya luka. Leher sampai tenggorokannya itu berlubang gitu Ustadz. Itu kecup berarti ya? Oh, itu bukan bulding itu. Mungkin ada tikus raksasa atau mungkin. Kalau saya sih tidak terlalu percaya bahwa itu adalah makhluk semacam itu. Bisa saja itu adalah serigala. Bisa saja itu. Kalau di masa lembu itu percaya nggak percaya, emang percaya. Karena setiap itu mesti kelihatan. Waktu nyusu itu, waktu netek itu kelihatan. Dan berbunyi. Ceplas-ceplas itu bunyinya, ceplas itu. Ya, ngemotnya itu mesti bunyi, teman-teman Kasat TV. Jadi anak sapi tadi ngemot itu mesti bunyi. Nah, ketika kelihatan orang itu lari, dikejar pun nggak mungkin selalu lolos. Lengah sedikit mesti lolos. Hilang. Ya namanya juga jin, setan itu. Itu pesugihan. Hati-hati pemirsa Kasat Mata TV yang lagi beternak sapi. Hati-hati pokoknya. Emang kalau di masa lembu itu emang selalu hati-hati deh, Gus Der. Kalau ada bulding itu selalu menjaga sapinya, karena ketika sapi itu dimot mesti meninggal. Mati lah. Bukan meninggal ya, mati ya. Nah, mati. Itu sebagai tumbal mungkin daripada kekayaannya itu, nggak tahulah maksudnya apa kok sampai sekonyol itu loh. Selalu merugikan orang lain. Sapi ya. Jadi memang makhluk ini datang pasti malam hari ya Ustaz ya. Malam. Pada saat orang-orang lengah tidur gitu. Dari terbenamnya matahari maghrib itu sudah berkeliaran. Sudah biasanya orang-orang mewaspadai sudah di jam-jam segitu sampai pagi. Sampai pagi itu mesti dijaga. Ditungguin. Aduh, kadang kelemahannya kata orang-orang itu biasanya membakar kain ya. Bakar kain di depan kandang itu nggak masuk katanya. Bau. Mungkin nggak suka bau kain itu. Mungkin ini termasuk makhluk jadi-jadian yang sangat keren mungkin ya, nggak mau pada bau-bau mungkin ya. Tapi makanya kan kalau dari berbagai misteri yang Ustadz Adulai sampaikan tadi, itu kelemahan dari masing-masing makhluk itu juga remeh gitu loh Ustadz ya, cenderung remeh. Kalau misalkan kayak Koko Bato di season yang kedua, kalau ketemu sama ini cari kerikil pegang batu dia bisa hilang. Kalau misalkan layar jer-lajer itu megang baju, megang pakaian dia kan remeh kan Ustaz. Kalau yang building ini malah bakar kain itu mesti nggak masuk kan. Itu kan cuma kepercayaan, mungkin kenyataannya kurang pasti juga. Bagi pemirsa Kasat Mata TV yang pernah mendengarkan cerita-cerita seperti ini bisa komen
bisa sampaikan ke kami, mungkin ada kemiripan atau mungkin sama, atau bahkan mungkin dari teman-teman dari Masa Lembu yang mendengarkan itu mungkin bisa menyampaikan kepada kami lewat komen mungkin Ustaz. Tapi saya nggak pernah dengar di daerah lain ada bulting itu. Barangkali Kecuali di Masa Lembu. dari Masa Lembu ekspor mungkin. Ya mirip-mirip itu lah Gus Dur, mirip-mirip tadi itu apa itu? Babi ngepet, itu sama seperti itu. Coba babi ngepet itu apa sih? Untungnya juga apa itu? Kalau babi ngepet itu sama mirip-mirip dengan tuyul Ustaz. Jadi ketika di manusia dia biasanya katanya mesti pakai kain hitam, dia harus berkolaborasi dengan istrinya. Istrinya suruh jaga lilin. Kalau lilin ini hampir mati, berarti si babi ngepet, suaminya yang berubah jadi babi ngepet itu sedang berbahaya. Maka solusinya harus jangan sampai mati lilinnya itu, katanya Ustaz. Nah, cara dia mengambil harta kekayaan orang lain itu tidak perlu masuk ke rumahnya Ustaz. Misalkan rumah ini tinggal gesek-gesekin ke temboknya itu, katanya Uangnya Ustaz. ikut. Uangnya bukan ikut ke ininya, bukan ikut ke apanya? babinya, tapi sudah langsung pindah ke di tempat ritualnya itu tadi. Oh, bisa jadi sama dengan sapi tadi itu. Ketika sudah dimut, sapinya pindah ya secara misterius mungkin. Di situ tinggal jasadnya tuh apa gimana. Tapi lebih tepatnya saya lebih curiga ke tumbal lah. Kalau cerita babi ngepet ini cuma tambahan. sama dengan pesugihan, orang jadi pesugihan kadang-kadang tumbalnya kan anaknya. Ada seperti itu Ustaz. Anaknya. Ini juga pesugihan kok Ustaz. Salah satu jenis pesugihan. Pernah saya diceritakan salah satu teman saya, orang Probolinggo juga. Orang Probolinggo. Jadi dia itu pas musim babi ngepet itu Ustaz. Jaga kan pos kamling itu. Waktu pos itu ditinggal dia sendirian. Dia jalan dari pos itu ke depan pos itu, tiba-tiba ada babi yang besar sekali, katanya Ustaz. Awalnya dia orang yang lewat itu, katanya Ustaz, pakai baju hitam, pas tiba-tiba jadi babi. Besar babinya, katanya. Kok nggak dibunuh? Takut Ustaz, sendirian, dia cuma teriak, kemudian dikejar, ya hilang. Oh sama berarti dengan sapi. Kayak itu hilang. Tapi ada beberapa kasus juga katanya pelaku pesugihan babi ngepet ini sempat ketangkap juga. Kalau ketangkap mati Ustaz, karena taruhannya ya jangan sampai ketangkap itu. Kalau saya dengar ceritanya Ustaz tadi kurang begitu ini. Iya. Dulu pernah kejadian juga di Masa Lembu itu ya. Ada yang ketangkep katanya. Setelah ketangkep, pagi harinya tuh ada orang yang datang, yang nebus. Ditebuslah berapa gitu. Asalkan tidak dibunuh. Nah, berarti kan benar. Masih ada kelemahannya tetap. Ada kelemahannya. Rata-rata dimanapun orang pesugihan itu biasanya kalau ketangkep itu mesti ditebus. Ditebus. Kalau yang bulding itu yang jadi korban sapi Ustaz, rata-rata spesialis ternak dia. Tapi kan merugikan juga. Tetap merugikan Ustaz. Satu sapi sekarang aja harganya berapa? Bisa 20 juta, bisa 30 juta. Kalau jenisnya sapi biasa. Kalau jenisnya sapi apa yang besar itu ya? Brahman ya, sapi Brahman, sapi Brangos itu kan Limosin ya. Limosin. Iya. Sangat mahal sekali. Kalau itu yang mati hilang ya. Jenis sapi putih itu ya. Kalau sapi putih, Pak, kita jadi ngomongin ternak. Ini kan bulding. Ini kan bulding, teman-teman. Kalau yang putih itu agak murah, Ustaz. Murah ya. Nah, kalau yang sering jadi kalau di Masa Lembu bulding ini sasarannya tidak peduli apa itu sapi putih, apa sapi merah. Pokoknya dia asal ngemot aja lah ya, asal ngemot aja. Mungkin sudah dapat keuntungan. Mungkin keuntungannya berupa sapi yang dimutin, harta di rumahnya berupa apalah, yang penting tumbal sudah didapat. Mungkin seperti itu Mas Dir. Ya ngeri-ngeri sedap juga ya, bagi pelakunya juga ngeri-ngeri sedap, nyawa juga taruhan. Dan di Masa Lembu itu cukup familiar itu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Orang tuh ngerti kalau ada banyak sapi mati, kecurigaannya masyarakat awam di Masa Lembu itu bukan penyakit. Tersangka utamanya bulding. Karena emang dari dulu seperti itu. Jadi matinya kayak mati nggak normal, dalam tiap malam berapa sapi, kayak sama dengan
Mister Corona itu ya. Nah, di situ kan banyak yang mati, nggak wajar lah. Sama dengan penyakit itulah. Nggak jauh beda lah, cuma yang mati itu sapi. Matinya pun juga kalau sapi hari ini siang masih sehat-sehat saja, tiba-tiba malam mati kan tetap aja. Kalau sudah matinya nggak wajar, masyarakat awam itu curiga. di Ini sana. pasti bukan penyakit sapi biasa, tapi ini bulding. Nah, di situ betul. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Karena saya nggak tahu banyak sih ceritanya masalah bulding itu. Cuma ketika ketangkap saja itu pasti ada yang nebus. Oh, ada yang lebih. Ada yang nebus. Berani bayar sekian. Berapapun mintanya mesti dibayar. Karena mungkin Sudah kaya dia. bukan taruhannya nyawanya dia juga. Pelakunya itu. Nebusnya pun juga udah kaya juga kan Ustaz. Mesti dibayar. Itu dibayar. Ya, pemirsa Kasat Mata TV, kesimpulannya yang bisa saya tangkap adalah bahwa building ini adalah salah satu cara jahat manusia untuk memperkaya diri. Kalau dalam masyarakat populer kita menyebutnya adalah pesugihan. Namun yang menjadi korbannya adalah ternak-ternak sapi yang dimiliki oleh warga, dan tentunya ini sangat merugikan sekali Ustaz. Dan itu yang ada adanya cuma di masa lalu. Adanya cuma di masa lalu. Ya, bagi teman-teman mungkin yang mirip-mirip ada pengalaman seperti itu bisa komen di bawah. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya, share dan komen juga. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.